Kali ini, kita akan membahas tentang salah satu tema sejarah yang terlupakan padahal sangat penting. Saya sendiri sampai sekarang tidak tahu secara pasti mengapa sistem pendidikan Indonesia tidak pernah menyampaikan kurikulum yang sangat penting ini di sekolah, yaitu sejarah zaman Kemilau Nusantara. Nah, sekarang saya akan sampaikan tentang tradisi bahari di Indonesia. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa masalah kebanyakan orang Indonesia dari zaman dulu hingga sekarang adalah sama, yaitu orang Indonesia tidak suka membaca dan menulis. Jam baca kita kurang, dan karya tulis kita juga jauh lebih kurang lagi, bahkan di kalangan dosen dan profesor. Dampaknya adalah kita tidak memiliki banyak sejarah dan bukti untuk menunjukkan kepada dunia bahwa peradaban kita dulunya sangat maju, bahkan melampaui peradaban-peradaban lain. Dunia mengakui suatu peradaban maju jika ada bukti sejarah dan peninggalannya. Walaupun Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat luhur di masa lampau, hal itu tidak diakui oleh dunia, bahkan hampir tidak diketahui, karena orang-orang Indonesia tidak pernah mencatatkan kehebatannya pada masa lalu. Dalam sejarah, bahkan catatan-catatan terbaru tentang Majapahit dan Sriwijaya, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara, ironisnya hampir tidak memiliki catatan tertulis, hanya segelintir kitab saja, itu pun penuh dengan cerita dongeng dan mitos. Dalam tema sejarah, kita memiliki peradaban agung di masa lampau. Ketika kita bersekolah, kita pasti menemukan bahwa di pelajaran sejarah dikatakan bahwa orang Indonesia memasuki zaman sejarah pada era Kerajaan Kutai. Hal ini terjadi ketika adanya hubungan dagang antara India dan China yang melalui Selat Malaka, sehingga bermunculanlah kerajaan-kerajaan bermotif Hinduisme. Namun, ini sebenarnya memiliki sebuah paradoks besar yang jarang disadari banyak orang. Tidak banyak yang sadar bahwa dulunya orang China tidak memiliki semangat bahari yang memadai. Mereka baru bisa membuat kapal yang bisa melayari samudera sekitar abad ke-10 pada zaman dinasti Song. Sebelum itu, mereka hanya berlayar di sungai atau di pesisir dengan kapal-kapal yang sederhana. Kemudian kita masuk ke India. Di India, situasinya bahkan lebih mengerikan karena India dulunya adalah kebudayaan darat, bukan kebudayaan maritim. Orang-orang India sangat takut pada laut. Jika kita pernah membaca epik Ramayana, misalnya, ketika Sri Rama ingin ke Sri Lanka, dia memilih untuk membangun jembatan alih-alih tidak berlayar. Dalam tradisi orang India, laut adalah wilayah yang kotor yang sebaiknya dihindari. Mereka berpikir bahwa puncak gunung adalah tempat para dewa, semakin tinggi semakin dekat kepada kebajikan, sedangkan laut adalah tempat terendah, semakin jauh dari kebajikan. Maka, laut dianggap sebagai sumber dari hal-hal buruk, dan orang-orang India sebisa mungkin menghindari berlayar. Ketika kita bersekolah, kita sering mendengar teori bahwa penyebaran agama Hindu di Indonesia dilakukan oleh para Brahmana. Teori Brahmana ini memiliki kelemahan karena para Brahmana, secara tradisi, tidak diperbolehkan menyeberangi lautan atau pergi ke tempat yang jauh. Inilah paradoksnya. Jika orang China tidak memiliki budaya bahari karena takut pada mitos kekuasaan Raja Naga Laut Timur, dan orang India juga tidak memilikinya karena pandangan mereka tentang laut, bagaimana hubungan dagang antara India dan China bisa terjadi? Lalu, apa yang menghubungkannya? Orang-orang jarang sekali mempertanyakan hal ini, dan guru-guru sejarah juga tidak pernah membahasnya. Paradoks ini adalah salah satu celah besar yang menunjukkan betapa terpuruknya pemahaman kita tentang sejarah Indonesia. Orang-orang Indonesia sendiri tidak mau melihat bagaimana keagungan sejarah di masa lampau. Sebenarnya, kebudayaan Nusantara tidak muncul hanya karena perdagangan antara India dan China, tetapi karena semangat bahari orang-orang Nusantara sendirilah yang menghubungkan antara India dan China. Hornell menyebutkan bahwa orang-orang Indonesia sudah berinteraksi dengan orang-orang India dan Sri Lanka sejak 500 tahun sebelum Masehi, bahkan sebelum Hindu menjadi agama yang kita kenal sekarang.
Jika kita pergi ke Sri Lanka, ada legenda tentang orang-orang suku Naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu, yang tidak lain adalah para pelayar orang-orang Indonesia. Jadi, yang sebenarnya membangun jalur sutra versi laut bukanlah orang China atau India, tetapi orang Nusantara yang menghubungkan kebudayaan mereka berdua. Walaupun pada akhirnya, masyarakat Nusantara menyerap tradisi-tradisi, khususnya tradisi spiritual dari India dan China. Josh Har, seorang ahli sejarah Arab, menyebut bahwa pelaut-pelaut Arab sudah sejak 1 abad sebelum Masehi berlayar ke India. Namun, dia juga menyebutkan bahwa orang Arab terlambat dibanding orang-orang Melayu, karena ketika orang Arab mulai berlayar ke India, orang-orang Nusantara sudah ada di sana. Teks bukunya menyebutkan lebih jauh lagi bahwa bentuk kapal layar buatan Nusantara adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Kapal layar yang bisa diputar haluannya, dan layarnya yang bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel, adalah kapal-kapal bentukan Nusantara. Ketika kapal-kapal ini sampai di India, mereka mempengaruhi bentuk-bentuk kapal di sana. India adalah pertemuan antara para pelaut Persia, Arab, Yaman, Afrika, Mesir, Mesopotamia, dan sebagainya. Disitulah kapal layar Nusantara diadopsi oleh seluruh dunia, termasuk oleh orang-orang Eropa. Jika kita tahu betapa jauhnya orang-orang Indonesia berlayar, maka kita bisa menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan para ilmuwan. Misalnya, pertanyaan sederhana yang membingungkan para ilmuwan adalah mengapa ikan mujair ada di Indonesia. Ikan mujair adalah ikan air tawar yang tidak bisa menyeberangi laut. Kenyataannya, ikan mujair seharusnya hanya ada di Afrika, tapi di Indonesia juga ada. Bagaimana ceritanya? Jika kita sepakati bahwa orang Indonesia sudah pernah berlayar ke Afrika, maka kehadiran ikan mujair di Indonesia tidak lagi menjadi misteri. Penelitian Dikret juga menyebut bahwa beberapa tanaman seperti jagung sebenarnya disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang Indonesia, khususnya para pelaut Indonesia. Ada juga sebuah catatan di Mesir 2000 tahun sebelum Masehi. Meskipun saya ragu, tapi saya sampaikan yang menyebutkan bahwa orang-orang Mesir kuno mendapatkan beberapa komoditas seperti cengkeh, cendana, emas, dan sebagainya dari sebuah negeri yang tidak diketahui. Demikian Jack Turner menggambarkan bagaimana rempah Nusantara begitu menggoda dan memikat dunia dalam bukunya, Spice: The History of a Temptation. Turner meneliti dan menemukan bahwa di Mesopotamia terdapat sebuah kendi kuno yang berisi fosil cengkeh dan kemenyan, yang digunakan untuk tujuan ritual sesembahan pada masa itu. Mengingat bahwa cengkeh berasal dari Maluku dan kemenyan dari Sumatera, maka dapat disimpulkan bahwa komoditas ini hanya terdapat di Indonesia pada masa zaman kuno. Artinya, jika di Mesopotamia sudah ada cengkeh, maka ada dua kemungkinan. Apakah orang Mesopotamia yang datang ke Nusantara, atau sebaliknya orang Nusantara yang datang ke sana? Mengingat penduduk Mesopotamia tidak memiliki budaya maritim yang memadai, dapat dipastikan bahwa orang-orang Nusantara lah yang mengekspornya ke sana. Kenapa harus orang Nusantara? Karena kapal bercadik Indonesia sudah ditemukan di India 500 tahun sebelum Masehi. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa orang Indonesia lah yang berlayar ke sana. Jadi, ada tambahan lagi. Bagi yang beragama Kristen pasti kenal dengan kitab 1 Raja-Raja. Di situ ada cerita tentang Raja Salomo. Sebab di Laut Raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Kombinasi antara emas, perak, gading, kera, bulu burung merak, kayu cendana, dan rempah-rempah itu lebih mudah ditemukan di Indonesia. Masa bisa begitu? Saya sendiri awalnya tidak terlalu percaya tentang hal ini, tetapi saya terbuka untuk menerima bahwa Nabi Sulaiman atau Raja Salomo mungkin punya hubungan dagang dengan kebudayaan Nusantara. Apalagi, Raja Salomo atau Nabi Sulaiman pada waktu itu mendapatkan emas dari negeri yang disebutkan kaya akan emas. Alkitab menyebutkan bahwa tanahnya sangat subur. Mengutip dari ayat Al-Quran surat Saba ayat 12 yang artinya,
Bagi Sulaiman kami tundukkan angin yang jarak tempuh perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, serta kami alirkan cairan tembaga baginya. Kenyataan bahwa Nabi Sulaiman menempuh perjalanan dengan angin dari pagi sampai tengah hari, yang setara dengan perjalanan sebulan untuk sampai ke sana. Daerah yang jaraknya sangat jauh dari Palestina. Dengan tanah yang subur. Banyak emas, cengkeh, kemenyan, gading, burung berwarna-warni yang indah seperti burung cendrawasih, bulu burung merak, dan kayu cendana, kemungkinan besar ada di Nusantara, bukan di Israel. Sekarang, mari kita ke Tiongkok. Di Tiongkok ada seorang penulis bernama Wang Zhen, yang menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok pada masa dinasti Han. Dalam bukunya yang berjudul Hal-hal Aneh dari Selatan, dia menyebutkan bahwa orang-orang dari selatan disebut Kunlun Po adalah kapal layar kuno yang digunakan pelaut Nusantara. Pada milenium pertama setelah Masehi, kapal ini menghubungkan jalur perdagangan antara India dan Cina. Kapal jenis ini masih digunakan setidaknya sampai abad ke-14. Yang datang ke Tiongkok dengan kapal yang sangat modern dan canggih. Kapal-kapal itu memiliki layar yang bisa diputar-putar, kayunya sangat kuat, dan lain sebagainya. Sejak abad 3-4, O.W. Walters menyebutkan telah ada aktivitas pelayaran langsung antara Tiongkok dan Indonesia. Faktor utama yang melatar belakangi kedatangan pedagang Tiongkok di Kepulauan Indonesia pada masa itu menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi, orang-orang Tiongkok dan India tidak berdagang secara langsung, tetapi menggunakan jasa orang-orang Nusantara. Oleh karena itu, terindikasi kuat bahwa para pedagang pada masa itu adalah orang-orang Nusantara. Karena Tiongkok tidak mau berlayar sampai akhirnya berabad-abad kemudian mereka mengikuti dan memodifikasi konstruksi kapal yang dikenal sebagai kapal Jung Jawa. Di dalam buku dari Robert Dick Reed, awalnya, dia penasaran ketika berkunjung ke Madagaskar. Bentuk muka penduduknya mirip dengan orang Nusantara. Setelah berbincang-bincang, dia menemukan banyak kesamaan bahasa dengan wilayah Nusantara. Bukan hanya bahasa, tetapi juga alat musik seperti kolintang ternyata ada di sana. Dia baru sadar ketika melihat rumah penduduk Madagaskar yang mirip dengan rumah joglo. Setelah berbincang dengan warga setempat, mereka mengaku bahwa Indonesia adalah leluhur mereka. Mereka adalah keturunan pelaut dari Nusantara yang menetap di sana. Sekarang, orang-orang Madagaskar sudah bercampur dengan orang-orang Afrika, tetapi pendatang pertama di sana adalah orang-orang Nusantara. Masalahnya adalah, sejak kapan hal ini terjadi? Kemungkinan besar sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-8 atau ke-9. Orang-orang Nusantara sudah berlayar hingga Madagaskar dan Afrika. Robert Dick Reed melakukan penelitian lebih lanjut dan menemukan bahwa pengaruh Nusantara tersebar hampir di seluruh dunia. Meskipun ini kontroversial, dia berani menyebut bahwa ada indikasi kuat pelayaran orang-orang Nusantara bisa saja sampai ke benua Amerika. Baru saja saya merasa ragu dengan pernyataan ini, tetapi kemudian kita menemukan fakta bahwa Hawaii adalah sebuah pulau di Pasifik. Salah satu teori menyebut bahwa Hawaii adalah Jawa kecil, sering disebut dalam beberapa pengejaan bahwa Hawaii berasal dari kata Jawai, yang berarti Jawa kecil. Disinilah kita menemukan hubungan yang erat antara Jawa dan Hawaii. Artinya, Jawa kecil itu karena orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa. Sampai titik ini, kita mungkin menganggap ini sebagai spekulasi. Namun, ada sebuah fakta yang tidak terbantahkan, yaitu Alfonso de Albuquerque, seorang tokoh sejarah yang diajarkan di sekolah. Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dan menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Alfonso de Albuquerque dikenal luas oleh guru sejarah Indonesia, tetapi sedikit sekali yang mengetahui bahwa dia pernah menulis surat kepada rajanya, Raja Immanuel. Dalam suratnya,
Dia menyatakan bahwa setelah menaklukkan Malaka, dia bertemu dengan para pelayar Jawa dan menemukan bahwa dalam peta mereka, Portugal sudah ada di peta Jawa. Selain Portugal, Tanjung Harapan, China, dan Jepang juga sudah ada di peta Jawa. Lebih mengejutkan lagi, Brazil juga ada di peta Jawa, menurut catatan Robert Dicret. Dalam surat Alfonso de Albuquerque juga disebutkan bahwa ketika pelaut-pelaut Portugis sampai di Tanjung Harapan di Afrika Selatan, mereka terkejut karena menemukan banyak orang-orang berkulit coklat yang ketika ditanya, mereka mengaku sebagai keturunan orang Jawa. Ketika pelaut-pelaut Portugis ini sampai di Indonesia, mereka baru menyadari bahwa kapal-kapal Jung Jawa yang mereka temukan di Tanjung Harapan memang berasal dari Jawa. Di Tanjung Harapan, mereka menemukan 12 kapal seperti itu. Meskipun mereka tidak tahu apa itu Jawa pada saat itu, saat mereka sampai di Malaka, mereka melihat banyak kapal dengan bentuk yang sama. Perlu dicatat bahwa Jawa yang dimaksud di sini bukan hanya Pulau Jawa saja, tetapi kadang-kadang juga mencakup bagian selatan Kalimantan. Kesaksian tentang armada Indonesia yang besar juga ditemukan dalam catatan Giovanni da Empoli. Dia menyebutkan bahwa kapal Jung Jawa sedemikian besar dan kuat, bahkan disebut sebagai benteng yang mengapung di lautan. Kapal-kapal tersebut begitu kuat sehingga mampu menahan serangan artileri. Dan ukurannya jauh lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis, kira-kira 3 kali lipat lebih besar dengan bobot sekitar 1.000 sampai 2.000 ton. Kapal ini adalah kapal terbesar di zamannya. Dalam sejarah jong kapal, sebuah tipe kapal layar besar Jawa, juga menyebutkan bahwa Kaisar Cina mengizinkan semua kapal untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya. Kecuali kapal jong Jawa karena kapal ini begitu besar dan kuat sehingga dikhawatirkan bisa menaklukkan sebuah kota. Yang lebih mencengangkan lagi, satu kapal jong Jawa bisa mengalahkan 20 kapal jung Cina sekaligus. Kapal inilah yang kemudian menginspirasi dinasti Song untuk membuat kapal serupa, meskipun tetap tidak sebaik kapal Jawa karena bahannya bukan dari kayu jati. Jika kita melihat Laksamana Cheng Ho, kapal-kapal besarnya kemungkinan dibuat di Semarang, bukan di Cina. Mengapa orang-orang Nusantara memiliki tradisi berlayar yang luar biasa? Karena Indonesia adalah negara kepulauan, kita tidak akan menemukan wilayah lain yang memiliki tradisi berlayar sebaik Indonesia. Untuk berpindah dari satu pulau ke pulau lain di Indonesia, sebelum ada pesawat terbang, berlayar adalah suatu keharusan. Orang-orang Indonesia sudah terbiasa dengan berbagai medan untuk berlatih berlayar. Suku Bajo, yang disebutkan sebelumnya, pada masa lampau adalah suku yang jarang mendarat. Mereka lahir, hidup, dan mati di laut, hanya turun ke darat untuk berinteraksi dengan suku lain. Orang Bajo terkenal sebagai mereka yang dapat beradaptasi di semua kondisi lingkungan. Setelah kita membahas kehebatan kekuasaan maritim Nusantara di masa lampau, kita bertanya mengapa hal tersebut tidak terjadi lagi sekarang. Menurut para sejarawan, ada 3 alasan utama. Pertama, orang-orang Demak, khususnya saat dikalahkan oleh armada Portugis di Malaka, menyadari bahwa kapal-kapal Portugis lebih kecil dan lebih fleksibel, sehingga mereka mengecilkan kapal-kapal mereka hingga 10 kali lipat lebih kecil dari sebelumnya, dari sekitar 1.000 sampai 2.000 ton menjadi sekitar 100 ton. Kemudian, pada masa pemerintahan Amangkurat pertama, seorang raja Jawa yang agak otoriter, untuk mencegah pemberontakan, ia mengharamkan pembuatan kapal-kapal di pesisir utara Jawa. Akibatnya, kapal-kapal Indonesia semakin menyusut, bahkan mencapai sekitar 50 ton saja. Namun, tragedi tidak berhenti di situ. VOC, khawatir dengan perkembangan tersebut, mengeluarkan kebijakan melarang orang Jawa untuk membuat kapal-kapal dengan ukuran di atas 50 ton. Sejak saat itu, orang-orang Jawa hanya bisa membuat odong-odong. Namun, ada catatan tragis lainnya di sini. Sisa-sisa kejayaan orang Indonesia dalam berlayar ditemukan di Makassar. Orang-orang Makassar terkenal dengan kapal pinisi mereka sejak abad ke-18, dan mereka bahkan pergi ke Australia untuk mengambil teripang dari orang aborigin.
Pentingnya orang Makassar ini terlihat ketika mereka tidak menjajah, tetapi melakukan perdagangan dengan orang aborigin. Meskipun orang aborigin tidak mengenal uang dan masih hidup di zaman batu, mereka menghargai hubungan dagang dengan orang Makassar. Setiap menjelang musim hujan, orang Makassar akan datang untuk mengambil teripang dengan cara barter, memberikan beras, pisau, senapan, dan alkohol sebagai balasannya. Ini terjadi selama 1,5 abad, dan hubungan antara orang Makassar dan orang aborigin menjadi sangat akrab. Bahkan, orang aborigin senang mendengar kata Makassar, dan rumah-rumah mereka disebut rumah Kasan karena keindahan hubungan dagang masa lampau. Namun, setelah tahun 1900-an, ketika Australia mulai dikuasai oleh orang kulit putih, hubungan ini terputus karena dikenakan pajak cukai, dan orang Makassar tidak bisa lagi datang secara bebas. Pada satu titik, menjelang musim hujan, orang aborigin menunggu di pantai Darwin dengan harapan, tetapi berhari-hari tidak ada orang Makassar yang datang. Akhirnya, mereka menerima kabar bahwa orang Makassar tidak akan kembali karena dihalangi oleh orang Belanda. Hal ini menandai akhir tragis bagi budaya maritim Indonesia. Sejak Indonesia dijajah, kehilangan tradisi maritim yang pernah gemilang menjadi salah satu dampak paling merugikan. Tradisi berlayar yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya kita pun sirna. Kehadiran penjajah mengubah tidak hanya dinamika sosial dan ekonomi, tetapi juga mengurangi kebebasan untuk menjalankan aktivitas bahari yang selama berabad-abad telah menjadi ciri khas dan kebanggaan bangsa Nusantara. Saya berharap video ini mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi melestarikan dan menghidupkan kembali tradisi gemilang ini. Tradisi ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga merupakan bagian berharga dari sejarah dan identitas kita yang sering diabaikan dalam narasi sejarah global.